Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil survei kami. Nah, di mana kami ini meneliti sistem pemasaran pada komoditi karet. Sebelum kami memulai presentasi ini, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama ada saya sendiri, Ayu Lestari sebagai moderator. Yang kedua Muhammad Abiyu Rizal. Yang ketiga Ladisha Laura Nauti. Yang keempat ada Ahmad Parozi. Yang kelima ada Sarinah Lesanda. Yang keenam Mariam. Dan terakhir ada Viola Adelia Amanda. Langsung saja, materi akan dipaparkan oleh rekan-rekan saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pemasaran agribisnis. Nah, pemasaran itu merupakan distribusi atau marketing yang dimana merupakan kegiatan ekonomi yang berfungsi membawa atau menyampaikan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Kemudian, pemasaran dapat diartikan sebagai proses sosial dan manajerial yang dalam hal ini individu atau kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginannya dengan menciptakan, menawarkan, dan menukarkan produk yang bernilai satu sama lain. Kemudian, proses pemasaran yang sesungguhnya adalah mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, mengembangkan produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan, menetapkan program promosi dan kebijakan harga, serta menerapkan sistem distribusi untuk menyampaikan barang dan jasa kepada konsumen. Nah, kemudian ada konsep pemasaran. Nah, yang pertama itu ada konsep berwawasan produksi. Nah, dalam konsep berwawasan produksi ini, merupakan konsep tertua yang berpendapat bahwa konsumen akan memilih produk yang mudah didapat dan murah harganya. Pusat perhatian produsen ditunjukkan untuk mencapai efisiensi produk yang tinggi, serta cakupan distribusi yang luas. Anggapan bahwa konsumen akan memilih produk yang mudah didapat dan murah harganya dapat benar dalam dua situasi. Nah, yang pertama itu ada permintaan barang melebihi penawaran, yang dalam ini konsumen ingin mendapatkan barang tanpa memperhatikan keadaan detailnya dan pemasok barang akan memusatkan perhatiannya pada peningkatan produksi. Nah, yang kedua, biaya produk tersebut tinggi dan harus diturunkan dengan peningkatan produktivitas untuk memperluas pasar. Nah, yang kedua itu ada konsep berwawasan produk. Nah, konsep ini menyebutkan bahwa konsumen akan memilih produk yang ditawarkan mutu, kinerja terbaik, atau hal-hal motif lainnya. Produsen akan memusatkan perhatian pada tujuan untuk membuat produk yang lebih baik dan terus menyempurnakannya karena beranggapan bahwa pembeli akan menyukai produk yang mempunyai kualitas yang baik, sehingga pembeli dapat menilai kinerja mutu produk. Produsen yang menganut konsep berwawasan produk dapat sering merancang produk tanpa pemasukan dari konsumen. Nah, konsep pemasaran produk dapat menjadi miopa pemasaran karena hanya melihat pada produk dan tidak melihat kebutuhan pelanggan. Nah, yang ketiga itu ada konsep berwawasan menjual. Konsep ini banyak dilakukan manakala produsen kelebihan kapasitas. Target tujuan adalah menjual apa yang diproduksikan, bukan pada memproduksi apa yang dibutuhkan pasar. Pada industri modern, kapasitas produksi berkembang sedemikian rupa sehingga sebagian besar pasar adalah pasar pembeli yang lebih berkuasa dan menjual harus lebih berusaha keras untuk mendapatkan pelanggan. Nah, yang ketiga itu ada konsep berwawasan pemasaran. Konsep berwawasan pemasaran berpendapat bahwa kunci untuk mencapai tujuan terdiri dari penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran, serta memberikan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien daripada saingannya. Konsep berwawasan pemasaran bersandar kepada 4 pilar, yaitu pilar sasaran, kebutuhan konsumen, pemasaran yang terkoordinir, dan keuntungan. Nah, yang kelima ini ada konsep berwawasan pemasaran bermasyarakat. Konsep pemasaran berwawasan masyarakat beranggapan bahwa tugas produsen adalah menentukan kebutuhan, keinginan dan kepentingan pasar sasaran, serta memenuhinya lebih efektif dan efisien daripada saingannya dengan cara mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Konsep ini menghindari konflik yang mungkin terjadi antara keinginan konsumen, kepentingan konsumen, dan kesejahteraan sosial jangka panjang. Konsep berwawasan pemasaran bermasyarakat mengharuskan pemasar untuk menyeimbangkan 3 faktor dalam menentukan kebijakan pemasaran, yaitu keuntungan produsen, kepuasan konsumen, dan kepentingan umum. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemasaran produk. Pemasaran produk pada karet di Desa Jedebaring ini, cara pemasaran produknya itu dari petani hingga ke perusahaan dilakukan secara mulut ke mulut. Sedangkan pemasaran produk dari pabrik ke perusahaan melalui kontrak, serta dari perusahaan ke pengecer dipasarkan secara turun ke lapangan.
Lalu saya akan menjelaskan tentang deskripsi karet. Karet merupakan salah satu komoditi perkebunan yang banyak tersebar di Indonesia, khususnya di Kepulauan Bangka Belitung. Di Kepulauan Bangka Belitung ini terdapat dua jenis karet. Yang pertama itu ada karet alam dan karet sintesis. Untuk penyadapan karet ini bisa dilakukan ketika umur karet itu dari awal tanam hingga untuk mengambil getahnya tersebut diperkirakan 10 tahun gitu. Terus waktu penyadap karet ini biasanya dilakukan petani pada pagi hari. Karena pada pagi hari ini getah pada karet tersebut lancar serta banyak yang bisa dihasilkan. Selanjutnya yaitu deskripsi desa. Desa tersebut yaitu Desa Jadabahrin, yang dimana desa tersebut terletak di Provinsi Bangka Belitung, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka. Di desa tersebut, mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani karet, yang dimana yang disadap dari karet tersebut yaitu karet alam. Kelas selanjutnya ada lembaga pemasaran produk karet di Desa Jadabahrin. Yang pertama ada pengumpul, terus yang kedua ada pengepul, yang ketiga ada perusahaan, dan yang terakhir ada pedagang pengecer. Pada saluran pemasaran karet di Desa Jadabahrin ini, mereka memiliki pengumpul sebanyak 2 orang dan pengepul sebanyak 1 orang. Untuk perusahaan, mereka hanya memiliki 1 perusahaan yang mengelola. Dan yang terakhir, untuk pedagang pengecer, pada pemasaran karet di Desa Jadabahrin ini, mereka memiliki banyak sekali pedagang pengecer. Baiklah, setelah kita membahas mengenai lembaga pemasaran karet, sekarang kita masuk ke saluran pemasaran karet, yang dimana saluran pemasaran karet di Desa Jadabahrin ini terdapat 2 saluran, yang dimana yang pertama dari tangan petani itu langsung ke pengepul kecil, kemudian setelah dari pengepul kecil ke pengepul besar. Apa sih bedanya pengepul kecil dan pengepul besar? Pengepul kecil ini biasanya datang ke rumah-rumah warga atau terkhusus ke rumah petani karet. Yang dimana biasanya mereka menggunakan kendaraan pribadi berupa mobil pick up ataupun mobil bak. Kemudian setelah target mereka terpenuhi, entah itu target misal mereka punya mobil truk, mereka ingin memenuhi target mereka, yaitu memenuhi mobil truk tersebut, barulah dari pengepul kecil dikirimlah ke pengepul besar. Kemudian dari pengepul besar sendiri sama seperti pengepul kecil, tapi bedanya pengepul besar ini tidak datang ke rumah petani langsung atau tidak membeli ke petani langsung. Biasanya petani yang justru malah datang ke pengepul besar. Kemudian jika target si pengepul besar ini sudah terpenuhi, biasanya target pengepul besar ini jauh lebih besar daripada target si pengepul kecil, karena pengepul besar ini langsung ke pabrik. Setelah targetnya terpenuhi, barulah karet-karet tersebut, produk tersebut dikirim ke pabrik. Kemudian setelah dikirim ke pabrik, pabrik mengolah karet itu menjadi bahan setengah jadi. Karet kompon ini karet yang setengah jadi yang akan dikirimkan ke perusahaan, yang dimana itu akan menjadi bahan baku untuk perusahaan. Contohnya perusahaan sandal jepit, perusahaan ban, dan perusahaan lainnya. Setelah dari perusahaan, barulah dikirim ke pedagang pengecer, yang dimana perusahaan ini biasanya menggunakan sales ataupun langsung bekerja sama dengan para pedagang pengecer. Yang dikatakan pedagang pengecer ini seperti warung dan yang lain-lain gitu. Kemudian setelah dari pedagang pengecer, barulah sampai ke tangan konsumen, yang dimana konsumen bisa datang langsung ke pedagang pengecer maupun si sales ataupun pedagang pengecer ini termasuk sales. Sales itu bisa utusan dari perusahaan maupun dari utusan pedagang pengecer, yang dimana pedagang pengecer ini ingin mendapatkan untung yang lebih besar, maka dari itu mereka merekrut para pegawai untuk menawarkan produk-produk dari karet terutama yang ditawarkan kepada konsumen, supaya konsumen mau membelinya. Kemudian masuk ke struktur pasar komoditi karet di Desa Bahrin. Yang pertama ada struktur pasar antara petani dan pengepul.
Nah, struktur pasar ini mengarah ke oligopoli. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya jumlah pengepul yang beroperasi di daerah tersebut. Para petani tidak memiliki daya tawar karena pengepul di daerah tersebut itu terbatas, yaitu 3 orang, yang mana menciptakan kondisi pasar yang tidak seimbang dan tidak kompetitif. Kemudian masuk ke struktur pasar pengepul antara pengepul dan perusahaan. Nah, ini juga menunjukkan karakteristik struktur pasar oligopoli, yang dimana di situ rendahnya tingkat persaingan antara pengepul membuat beberapa pengepul besar mendominasi pasar. Rendahnya jumlah pengepul menyebabkan kurangnya persaingan. Setelah itu, struktur pasar antara perusahaan dengan pedagang pengecer ataupun konsumen akhir. Nah, di sini menunjukkan struktur pasar yaitu monopoli, di mana perusahaan pada desa Bahrain itu terdapat satu perusahaan. Kemudian pedagang pengecer dan konsumen akhir itu berjumlah banyak. Karena hal tersebut, pedagang pengecer dan konsumen akhir tidak memiliki daya tawar terhadap harga. Namun perusahaan memiliki kontrol penuh atas harga produk karet tersebut. Terima kasih. Baik, kemudian selanjutnya adalah hasil wawancara kami di desa Bahrain. Nah, untuk narasumbernya itu bernama Marzuki. Nah, Marzuki ini adalah petani karet. Kemudian setelah bertanya-tanya, kami menemukan bahwa harga karet itu dapat 2 jenis, harga karet keras dan karet lemah. Untuk harga karet kerasnya itu adalah Rp 8.100 dan harga karet lemahnya adalah Rp7.500. Kemudian kami juga mewawancarai salah satu pengepul di antara 3 pengepul yang bernama Sukron. Setelah itu kami juga tidak lupa mewawancarai pengumpul besarnya yang bernama Wasdi. Nah, dari situ kami mengetahui bahwa Wasdi ini mengoper karetnya ke PT Karina Utama yang terletak di Desa Kemuje. Sekian presentasi dari kelompok 2 mengenai pemaparan materi sistem pemasaran pada komoditi karet. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.